pagi buat saudara-saudara semua. Ini mungkin ada hubungannya dengan Pak Susilo yang kemarin dibagikan di dunia ya. Judul yang akan saya bagikan adalah iman dan perbuatan. Pada dasarnya poinnya adalah perbuatan itu penting juga, tetapi perbuatan itu tidak menyelamatkan, tapi di dalam hidup kekristenan perbuatan itu sangat penting. Makanya orang tidak melakukannya karena salah menafsirkannya. Mari saudaraku, kita lihat firman Tuhannya. Firman Tuhannya dari Yakobus 2 ayat 26 berkata demikian. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi firman Tuhannya jelas sekali bahwa perbuatan-perbuatan itu sangat berpengaruh dengan iman yang kita pakai, kita punya. Firman Tuhannya sangat jelas. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Di sini adalah perbuatan baik tentunya ya. Saudaraku, iman dan perbuatan dari firman tadi yang kita baca adalah mempunyai hubungan erat. Orang yang beriman harusnya mempunyai perbuatan baik. Kalau kita kurang dalam perbuatan baik berarti atau mengidentifikasikan bahwa hidupnya tidak ada perubahan. Jadi perbuatan baik itu sangat penting buat kita. Kalau kita terima Tuhan Yesus, perbuatan baik itu harusnya menyertai perjalanan hidup kita. Nah, kalau tidak ada perbuatan baik, mengidentifikasikan bahwa itu tidak ada perubahan setelah kita terima Tuhan Yesus. Jadi sini sangat penting perbuatan baik itu harus kita lakukan karena firman-Nya mendukung hal. Orang yang beriman kepada Kristus adalah orang yang menghasilkan perbuatan baik. Poinnya jelas ya saudaraku. Bukti orang yang beriman itu adalah melakukan perbuatan baik. Cara hidup kita membuktikan apakah kita beriman atau tidak. Cara hidup kita mengungkapkan kepercayaan kita. Jadi orang yang percaya pada Kristus Yesus mempunyai penyertaannya yaitu hidup yang baik. Kita boleh menyimak, kita boleh mengevaluasi hidup kita bagaimana. Sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Mari saudaraku kita lihat, ini ada firman Tuhannya di Yakobus 2 juga. Hanya ayat 14 sampai 17 ya berkata demikian. Saudara-saudara, apa gunanya katanya. Orang berkata, saya orang percaya, kalau ia tidak menunjukkan dengan perbuatan. Dapatkah iman semacam ini menyelamatkan? Seandainya seorang saudara atau saudari memerlukan pakaian dan tidak mempunyai cukup makanan untuk sehari, apakah gunanya kalian berkata kepadanya, selamat memakai pakaian yang hangat dan selamat makan? Kalau kalian tidak memberikan kepadanya apa yang diperlukannya untuk hidup. Begitulah juga dengan ini. Jika tidak dinyatakan dengan perbuatan, iman itu tidak ada gunanya. Di sini sangat jelas sekali firman-Nya ya. Jadi berbuat baik itu buat kita anak Tuhan harus. Walaupun itu tidak menyelamatkan, tetapi penyertaannya bagi orang beriman adalah berbuat baik.
Perbuatan, saya katakan lagi, perbuatan baik tidak menyelamatkan orang. Perbuatan baik adalah bukti keselamatan. Iman yang sejati di dalam Kristus menghasilkan perbuatan baik. Orang yang tidak melakukan kebaikan boleh dikatakan imannya palsu. Ya, terakhir, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. 18-20 berkata, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, apa katanya? Pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ayat 20 mengatakan, jadi buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Betapa pentingnya bagi anak-anak Tuhan kita berbuat baik sebagai buah dari keselamatan. Kita boleh melihat, kita boleh mengevaluasi hari-hari hidup kita gimana. Jadi, saudaraku yang berdoa hari ini, mari kita lakukan firman Tuhan, menjadi saksi bagi Kristus. Kita berbuat baik sebagai buahnya, orang bisa melihat dari apa yang kita lakukan. Mari saudaraku, kita berdoa.